Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas tentang matriks BCG atau Boston Consulting Group. Ada beberapa catatan terlebih dahulu tentang matriks ini. Jadi sesuai namanya, matriks ini dibuat oleh BCG, sebuah konsultan di Amerika. Ini didesain untuk melihat komposisi dari suatu divisi, beberapa produk atau bisnis di dalam sebuah perusahaan. Jadi sudut pandang yang diambil adalah sudut pandang helikopter view atau keseluruhan. Kategori dari matriks ini adalah matriks portfolio, sehingga kita bisa menggunakan sebagai cara menggambarkan posisi dari masing-masing produk atau divisi. Ada dua hal yang ingin digambarkan. Pertama adalah market growth rate, yang kedua adalah relative market share. Seperti apa grafiknya? Kita lihat di sini ada dua sumbu. Kemudian ada 4 simbol, star atau bintang, Casco, sapi perah, dog, kemudian question mark. Dalam sumbu yang Y, kita lihat bahwa yang diukur adalah market growth rate, tingkat pertumbuhan pasar, seberapa menarik, seberapa tinggi, atau seberapa rendah. Yang kedua adalah relative market share. Relatif di sini pengertiannya adalah posisi perusahaan terhadap pesaing terkuat. Jadi seandainya perusahaan mempunyai market share 20%, pesaing terkuat adalah 10%, maka relatif market share-nya adalah 2 kali. Ini pengertian dari relatif market share. Kita lihat untuk yang pertama, untuk star, kuadran yang paling ideal, di mana posisi kita pasarnya cukup besar, kemudian pertumbuhan pasarnya memang tinggi. Jadi dilihat dari sisi internal maupun eksternal, keduanya menarik. Sehingga kalau kita punya bisnis seperti itu, maka kita akan mempertahankan bisnis semacam itu. Jadi posisi perusahaan di pasar sangat kuat terhadap pesaing. Yang kedua, cash cow. Pada posisi ini, relatif market share kita cukup tinggi, tetapi pertumbuhan pasarnya rendah. Jadi kekuatan ini kita gunakan untuk menghasilkan dari bisnis yang sudah established. Kemudian question mark, posisi kita lemah, tetapi potensi pasarnya cukup tinggi. Sehingga bagaimana caranya kita bisa pindah ke bagian yang lain dengan cara mengembangkan kondisi internalnya sehingga mampu bersaing di pasar, sehingga bergeser ke arah market share yang lebih tinggi. Kemudian dog, kuadran terlemah, jadi relatif market share kita rendah, sementara pertumbuhan pasarnya juga rendah. Jadi keduanya rendah. Ini tentu tidak menarik buat perusahaan, sehingga pertimbangan yang kita gunakan adalah melepas bisnis tersebut. Kita akan meringkasnya. Baik, ada 4 posisi yang bisa kita ambil. Untuk star, kita hold atau pertahankan bisnis itu, karena di pasar posisi kita kuat, dan pasarnya sendiri juga pertumbuhannya menguntungkan. Jadi internal maupun eksternal kita kuat. Yang kedua, cash cow. Untuk cash cow di sini pasarnya relatif market share-nya cukup tinggi, walaupun berada pada pertumbuhan pasar yang rendah. Jadi saatnya kita memperoleh hasil dari bisnis itu, memanennya atau harvest. Kemudian untuk dog, posisi kita lemah di pasar, terlihat dari market share yang rendah, dan juga pertumbuhan pasarnya rendah. Jadi internal dan eksternal sama-sama buruknya.
pertimbangan terbaik adalah mendivest atau melepas bisnis tersebut. Sementara untuk yang terakhir, question mark, posisi pasar kita memang rendah, tapi karena potensi pertumbuhan pasarnya tinggi, maka usahakan bagaimana membangun market share kita sehingga bisa bergeser ke arah kiri. Syukur-syukur bisa menjadi star, walaupun tidak selalu bisa sampai ke sana. Dalam visualisasi, biasanya kita menggunakan lingkaran untuk menggambarkan masing-masing bisnis. Besarnya lingkaran menggambarkan besarnya bisnis atau revenue di masing-masing produk atau bisnis tersebut. Problem dalam membuat matrik, yang pertama adalah data industrinya tidak ada atau tidak lengkap. Ini terutama untuk industri yang tidak terbuka datanya. Kemudian pesaingnya tidak ada datanya atau juga tidak lengkap. Sementara yang terakhir, untuk pendapatan, ini adalah data yang paling mudah kita peroleh karena berada di dalam perusahaan. Yang sering dilakukan adalah memperoleh data penjualan secara real, dan ini mudah karena kita pihak internal. Sementara yang kedua, untuk data pasar atau pesaing, kita membuatnya berdasarkan judgement saja. Jadi secara visual tetap bisa digambarkan. Kita ambil contoh untuk perusahaan otomotif. Nah, perusahaan otomotif di sini kita lihat termasuk yang datanya terbuka. Jadi misalnya sebuah perusahaan otomotif mempunyai 4 produk, sedan, low MPV, medium SUV, dan hybrid. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang terbesar pendapatannya adalah yang di cash cow, yaitu untuk low MPV, di mana relatif market share-nya tinggi, walaupun pertumbuhan pasarnya rendah. Nomor 2 adalah di Star, yaitu medium SUV, pertumbuhannya tinggi, relatif market share cukup tinggi. Yang terkecil adalah sedan, di mana relatif market share-nya rendah, dan kemudian market growth-nya juga rendah. Sementara untuk hybrid, pertumbuhannya tertinggi, tapi market share kita masih tidak terlalu tinggi. Sebagai catatan akhir, bisa dikatakan bahwa basic ini termasuk matriks yang sangat populer dan bisa digunakan sebagai alternatif menggambarkan portfolio bisnis pada level korporat. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.